Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyebab motor mati mendadak posisi lagi jalan. Nah, sebelum kita menyaksikan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, lalu pencet tanda lonceng di sebelah kanan untuk video. Oke ya, posisi lagi jalan, tiba-tiba mendadak mogok di tengah jalan. Nah, di sini saya mau lihat dulu apakah kompresinya itu normal apa enggak. Biasanya kalau posisi mogok di tengah jalan, posisi motor lagi jalan, itu kita harus ngecek bagian kompresinya. Cara ngecek kompresinya itu kita coba celah kalau misalkan uh, engkolannya seret atau keras, artinya permasalahannya bukan dari kompresi, tetapi kalau misalkan selahnya lembek atau istilah kata lainnya ngelos, nah berarti kita harus buka nanti bagian busi. Nah, kita coba dulu bagian selahnya. Nah, ini lembek nih, ini lembek banget tuh. Nah, pakai tangan aja kayaknya bisa nih. Tuh. Nah, kita coba buka businya ya. Sebelum kita buka businya, kita buka bodi bagian depannya dulu. Jadi sekarang kita buka covernya, saya mau bercerita. Jadi kalau kejadian seperti ini, itu kita harus mancing baik. Kita buka businya, lalu di bagian area pembakarannya kita masukin oli. Oli bekas juga boleh, yang penting belum ada campuran air atau campuran apapun lainnya. Nah, sini kita coba buka businya. Ini karena ada jelas-jelas kendalanya dari kompresi, maka nanti kita coba pancing pakai oli. Nah, kalau misalkan ini berhasil, berarti nggak ada kendala lain. Sebenarnya ini sistem begini itu berlaku untuk keseluruhan jenis tipe motor. Kalau misalkan posisi mati, tiba-tiba lagi jalan terus mati atau mogok, lalu lakukanlah hal demikian. Ini tinggal cuman modal kunci businya aja. Nah, di sini kita masukkan oli. Ini oli, tapi ini masih bisa dipakai. Sebenarnya olinya masih bagus ya, tapi nggak apa-apa, pakai oli kotor juga sebenarnya bisa aja. Semua jenis tipe motor ini caranya bisa diberlakukan. Masukkan sekitar berkisaran 2 sampai 3 sendok makan atau sekiranya aja. Nah, setelah olinya udah dimasukin, lalu ditutup bagian saluran businya, ditutup pakai jempol, ditutup lalu sambil diserah. Nah, nanti di sini ada ledukan ya, jelas sebisa mungkin 5 atau minimal 5 ya, bisa lebih. Nah, setelah sudah diselah,
pasang lagi businya. Nah, teman-teman juga yang di sana jangan lupa subscribe, like, komen. Bila ada kendala, ada ataupun pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar nanti. Kalau misalkan kendalanya fatal, nanti saya buat video-video berikutnya. Jangan lupa, soalnya ini juga supaya dapat membantu kami untuk berbagi ilmu. Maaf ya, ini kameranya kurang bagus, soalnya posisinya lagi gelap nih. Ini kebetulan lagi pulang kerja, soalnya ini motor tetangga. Nah, setelah dipasang, ini langsung dikontak aja. Ini bisa lah kalau diengkol sambil digas, tapi tancapan gasnya jangan terlalu banyak, dikit aja. Ini udah nyala ya. Kalau asap yang tadi itu karena kita tadi memasukkan oli di bagian pembakaran. Nah, oli yang kita masukin itu kebakar oleh pengapaian pembakaran di area pembakaran. Nah, itu yang ngebul nanti. Kalau itu nggak masalah, itu nanti kalau udah kering juga hilang sendiri. Jadi sekali lagi saya mau bilang, ini sistemnya berlaku untuk keseluruhan motor. Mau tipe motornya apapun, kalau posisi lagi jalan tiba-tiba mendadak mati di tengah jalan, lakukan hal-hal seperti ini. Ini semua tipe motor berlaku. Nah, kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Karena di bagian blok sehernya ini nih, blok sehernya di dalamnya ada yang namanya ring seher atau ring piston. Nah, di situ ada yang namanya lecet. Nah, di bagian ringnya itu udah lecet, mungkin udah aus karena motornya juga udah sering dipakai. Nah, sehingga oli yang dari dalam mesin naik ke saluran pembakaran lewat ke celah di bagian ring seher yang sudah lecet. Nah, itu yang bikin businya nanti jadinya basah. Tuh. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton. Jangan lupa kalau misalkan ada keluhan apa-apa, langsung di komen aja. Nanti kemungkinan saya luangkan waktu untuk menjawabnya.